Pertama itu kita harapin banget namanya FYP. Kita harapin banget bisa viral. Tapi makin kesini makin berpikir bahwa habis viral terus ngapain? Iya. Terus mau apa? Kita hidup kita berdua ya gitu-gitu aja. Tetapi kalau seandainya setiap kali kita bikin konten, kita berpikir bahwa apa sih yang bisa kita bagikan ke orang-orang? Apa informasi yang kita pengen orang tahu? Mungkin viral gak viral, kita juga oke. Gak terlalu terbebani dengan itu. Betul. Jadi sebagai konten kreator kita juga bisa jadi kayak penyakit ya. Karena lu udah misalnya lu pertama harapin view 1000, udah dapat 1000, lu pengen 10.000, pengen lagi lebih naik. Jadi kita itu kayak ketagihan, pengen naik terus. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Wah, Har. Kita berasa nggak kita bikin video itu udah banyak banget. Entah udah berapa lah ya. Kayak lihat mungkin kayak 30-an, 40-an ada kali. Iya, betul. Ya. Kali ini tuh kita pengen share, jadi dari pengalaman kita bikin channel sama sosmed kita yang lain, jadi kita pengen cerita sih, suka dukanya apa, tantangannya apa. Mungkin teman-teman ada yang pengen bikin juga kayak kita, bisa dapat inspirasi nih. Kira-kira suka dukanya apa aja gitu. Nah, mungkin kita start dari cerita dulu kali, Har. Jadi awalnya kenapa kita bisa bikin channel Hubungan Manusia? Oke. Aku dulu ya berarti ya? Dari dulu. Ya, waktu dulu sebenarnya kita udah pengen bikin ini lama banget ya. Udah beberapa kali lah kita pengen bikin. Sampai di satu titik kita pikir daripada dipikirin terus, kita coba aja udah. Kita coba. Waktu itu juga kalau seingat aku sih, kita itu berpikir bahwa ya kita pengen sharing aja. Dari obrolan kita sehari-hari, dari obrolan kita berdua, ini apa sih yang bisa kita bagikan ke orang-orang gitu. Itu awalnya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kita pasti pengen channel ini berkembang juga. Nah, tapi awalnya dari sana lah. Kita pikir daripada kita cuman wacana doang, akhirnya kita sambil kerjakan, sambil perbaiki, sambil belajar. Sambil kerjakan, sambil perbaiki, sambil belajar, sampai ya nanti kita lihat kemana gitu. Nah, lu sendiri mah? Memang dari awal kita kayak ketemu ngobrol, kita pikir apa yang bisa kita lakukan juga gitu ya. Maksudnya di luar pekerjaan kita sendiri masing-masing, kira-kira apa yang bisa kita collab gitu loh. Akhirnya awalnya sih kepikiran pengen bikin YouTube. Saya Hartono juga udah pengalaman sih, udah pernah bikin, tapi bukan yang kayak ngobrol podcast kayak gitu, enggak. Jadi ada channel dia sendiri. Nah, dari pengalaman dia sering sih ngomong ke gua juga, mau lu coba deh bikin YouTube tentang apa misal gitu, lu bahas tentang kerjaan lu atau apapun itu. Cuman nggak mulai. Betul. Kayak mau bikin males, mau bikin berhenti. Tapi sampai akhirnya kita putusin udahlah coba kita jalan. Akhirnya kita shoot video pertama tuh. Iya. Itu pun waktu itu kita bikin video pertama. Wah, kacau banget. Kacau lah, maksudnya tempatnya kita juga masih bingung baiknya di mana. Kita sewa tempat ternyata nggak boleh buat video. Iya. Harus pindah tempat segala macam. Akhirnya ya sampai ya udah jadi video pertama dan seterusnya sampai sekarang kayak 30-an. Udah banyak lah. 30-an kayaknya ada sampai 40. Jadi ya agak berasa juga sih. Itu awal sih waktu kita start ya. Nah, kalau dari pengalaman lu sendiri, kira-kira tantangannya menurut lu itu apa? Waktu misal ada orang yang pengen start satu channel YouTube ataupun udah jalan lah, kayak kita udah jalan di tengah tuh, menurut lu tantangannya apa? Kita ngomong tantangan channel kita lah ya, biar lebih relate ya. Kita terus terang aja, sebenarnya pastinya satu itu channel kita gak akan berkembang secepat channel-channel di luar sana yang ngomongin mungkin hal-hal yang FYP, hal-hal yang viral gitu loh. Itu satu. Kedua, kita juga gak bisa tipikal yang kayak di setting apa segala macem. Kita selalu ngomong ya paling berdasarkan pengalaman pribadi kita. Dan tentunya pengalaman pribadi kita itu terbatas. Gak mungkin pengalaman kita itu kayak semuanya gitu loh. Cuman ya kita berharap walaupun gak seberkembang yang lain di luar sana, kita tetap pengen stay, maksudnya secara core-nya itu, secara value itu sama. Yaitu kita ngomong apa adanya
dari pengalaman kita gak mau yang kita buat, kita gak mau yang permanis, kita juga gak mau yang kayak menakut-nakuti apa segala macam. Kita ngomong apa adanya sehingga orang di luar sana itu dapat informasinya itu bukan informasi bohong, gitu. Bullshit lah kalau kita bilang kayak channel kita gampang banget, berkembang begitu cepat. Apa nanti kan kalau orang yang datang terus merasa, ih kok gua bikin channel gua kok gak secepat itu, berarti wah gagal apa gak seperti itu juga. Gitu sih. Memang tantangan di zaman sekarang tuh ya semua orang bisa bikin kayak kita juga sebenarnya. Betul. Ya kan, maksudnya ada orang duduk berdua, bertiga, berempat, satu HP, ya udah bisa rekam gitu, udah bisa upload segala macam. Jadi memang zaman sekarang hampir semua orang bisa jadi YouTuber lah ya, ataupun jadi bikin konten gitu. Tapi itu juga jadi salah satu peluang sebenarnya. Untuk semua orang ya, kita juga punya kesempatan untuk bangun satu brand, satu channel. Jadi apapun kedepannya sebenarnya yang kita bikin nantinya kita punya satu platform, kelebihannya mungkin. Tapi ya untuk membangun ini tantangannya ya gak gampang karena betul. Semua orang bisa bikin dan kita juga mungkin bersaing sama diri sendiri kita juga lah. Nggak, kalau kita lihatnya keluar sih ya gak ada habis ya. Iya, betul, banyak banget. Lalu kalau dibanding di awal nih Han, di awal baru mulai, mungkin di awal kita mau mulai pasti kita ngerasa maju mundur sampai akhirnya kita baru bikin. Nah, kira-kira cara pandangnya berubah ada kan? Waktu lu sebelum jadi content creator setelah lu udah beneran terjun. Apa point of view yang ada yang berubah gak dari sana? Pertama itu kita harapin banget namanya FYP. Kita harapin banget bisa viral, harapin banget bisa naik gitu ya. Tetapi makin kesini, wah sih lebih berharap bisa kasih konten yang bagus aja. Yang nonton gak banyak gak apa-apa. Jadi waktu awal itu kita berpikir tujuan utama itu yaitu viral, follower, subscriber gitu. Bisa naik terus. Tapi makin kesini makin berpikir bahwa habis viral terus ngapain? Terus mau apa? Gitu kan? Ya katakanlah video ini ternyata yang nonton 1 juta view. Amin. Beres. Amin. Nah, tapi kan habis itu terus mau ngapain? Ya udah gitu. Ya hidup kita berdua ya gitu-gitu aja. Tetapi kalau seandainya setiap kali kita bikin konten, kita berpikir bahwa apa sih yang bisa kita bagikan ke orang-orang? Apa informasi yang kita pengen orang tahu? Mungkin viral gak viral, kita juga oke. Gak terlalu terbebani dengan itu. Betul. Jadi awalnya yang berpikir ada sebuah target yang kita harus kejar tiap hari. Makin kesini makin berpikir bahwa bikin sebuah konten. Bikin sebuah konten untuk biar bisa dinikmati oleh orang banyak. Gitu. Kalau lu sendiri? Ya memang sih setuju juga dengan apa yang Hartono ngomong. Yang salah satu yang berubah sih itu, awalnya kita kejar pengen subscribernya berapa, berharap bisa konten yang kita post bisa viral. Lalu pas kontennya kok kayaknya gak ada yang nonton juga, kok gak ada yang nonton ya? Betul. Apa kurang menarik ya ini ya. Tapi sebenarnya ya hampir semua orang juga mengalami itu kalau mulai bikin konten. Sampai akhirnya pelan-pelan makin bagus. Tapi juga menurut saya sendiri, kadang bikin konten itu juga sebagai konten kreator kita juga bisa jadi kayak penyakit ya. Karena lu udah misalnya lu pertama harapin view 1000, udah dapat 1000, lu pengen 10.000, pengen lagi lebih naik. Betul. Maksudnya di semua platform ya, nggak cuma di YouTube. Jadi kita itu kayak ketagihan, pengen naik terus. Padahal sangat-sangat wajar kok waktu lu bikin satu video, view-nya misal 1000, antar ada yang 10.000, ada yang 500 doang, ada yang 200 doang. Tapi yang paling penting tuh kita bikin terus sih sebenarnya. Jadi waktu kita bikin terus, pelan-pelan kualitasnya kita sambil kita adjust makin bagus kan. Nah itu yang terpenting, akhirnya kita lebih baik lagi. Tapi soal angka views-nya, likes-nya, share-nya itu ya menurut saya di luar kontrol kita lah. Maksudnya relatif kita lah. Ya nggak bisa harapin ukuran sukses atau gagalnya itu cuma dari situ. Betul. Itu kita pasti akan stres banget. Betul. Nah terakhir, kira-kira goals kedepannya nih buat channel kita ini, lu melihatnya seperti apa? Pertama sih pasti tidak mulu-mulu kita pasti pengen menghasilkan juga. Itu satu. Tetapi Wah juga tipikal orang yang maksudnya kalau mau menghasilkan itu gak mau yang asal-asalan. Maksudnya gini, kayak contoh
pastinya kalaupun endorsement mau masuk, kita saringin dengan sangat ketat gitu loh. Karena tujuan utama kita kan bukan uang kalau di YouTube channel ini ya. Jadi pengennya kedepannya ya bisa dimonetisasi dengan lebih baik. Terus ya kalau yang kayak apa namanya itu kayak endorsement yang seperti judi online apa ya kita nggak mungkin mau lah gitu. Tiba-tiba channel kita udah ada sponsor judi slot 99 atau apa gitu di sini gitu. Ya tapi ya gitulah yang udah pasti nggak mau. Kedua, sebenarnya mulai agak kesini agak melihat bahwa channel ini banyak manfaatnya untuk orang-orang. Jadi walaupun nanti kedepannya ternyata agak bisa menghasilkan, paling kita bikin ini sebagai hobi lah. Kita jalankan untuk waktu yang cukup panjang. Semoga orang-orang bisa maksudnya ikut menikmati dan ikut membantu. Ada manfaatnya, semoga ada manfaat. Itu sih. Tapi kedepannya pasti kita pengen lebih baik lagi. Jadi channel ini tuh sebenarnya kita belajar untuk bikin sebuah, maksudnya kayak merintis sebuah usaha bersama. Kita bersama merintis sampai nanti ini itu suatu hari bisa besar gitu. Ini channel belajar kita lah sebenarnya berdua ya. Jadi ya memang apa ya, dengan kita punya channel ini ya tentu zaman sekarang kan platform banyak, maksudnya cara untuk kita berbagi, untuk bertumbuh. Salah satunya ya lewat dari seperti YouTube ini, kita bisa bikin apa yang kita obrolin, apa yang kita pikirin, mungkin ide-ide kita jadi juga bisa apa ya, kesebar buat banyak orang juga, nggak cuma buat kita, dan tentunya untuk jangka panjang juga ya. Mungkin ada yang nonton video kita 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, itu kan udah kerekam gitu ya. Betul. Jadi memang tujuan dari channel kita ini ya tentunya kita kalau bisa menghasilkan ya kenapa enggak ya, bisa dapat endorse misalnya, akan sangat-sangat senang gitu. Lalu tapi ya tujuan utamanya ya kita saling reminder juga sih, memang buat diri kita ini ya bisa lebih bermanfaat lah di hidup ya, gak cuma buat yang terjangkau, tapi yang di luar jangkauan kita juga. Jadi dari channel ini semoga ya kita bisa terus berkarya gitu. Betul. Ada lagi Gar? Itu aja sih. Itu aja. Nah kali ini jadi kita share lah ya, jadi pengalaman kita dari awal bikin channel ini sampai sekarang. Ya udah jalan 7 bulanan kayak 7 bulanan. Ya gak berasa juga sih sampai sekarang bulan sekarang ini bulan. Bentar lagi tau-tau udah setahun gitu. Ya benar-benar udah setahun gitu. Jadi thank you juga buat teman-teman yang dari awal juga support. Ada beberapa ya penonton setia ya. Ya suka komen, suka like, suka ya di platform lain juga, di TikTok, di Instagram. Thank you banget teman-teman. Jangan lupa di like juga. Ya, like, di subscribe dan di share ke teman kalian ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.